Kembali lagi di saatnya perempuan bicara. Nah, dok, ternyata dokter tuh walaupun lagi sibuk nih, sesibuk-sibuknya tapi sempat meluangkan waktu untuk hobinya masak, baking sih. Oh. Kayak lebih bikin roti-roti sourdough gitu. Yes, harus. Kalau enggak meledak aku nanti. Gimana gimana caranya? Wih, ini nih kan waktunya bisa ya kekejar ya. Eh, tergantung sih, Ini memang hobinya dokter. hobi banget. Oh, Tapi aku sejak sebenarnya kapan? hobi dari awal sebenarnya dari kecil. Oh, dari kecil Hobi usia? masak sebenarnya dan makan. Cuman fermentasi dan sekarang sourdough itu tuh sesuatu yang menurutku beda gitu. Saya suka masak juga, tapi kalau yang ngebang-ngebang saya nggak bisa. Soalnya saya Agak trauma, susah ya. pernah bantet. Dan tapi nggak apa-apa kalau bandel, tapi enak nggak apa-apa Olga. Enggak, aku kasih anjingku nggak mau. Kadang buka PO kok. Oh bukan Tapi ya gitu 2 bulan sekali 3 bulan. Mengikuti jadwal dokter. Enggak, mengikuti angka COVID. Jadi kalau angka COVID tinggi gini aku nggak bikin. buka tokonya tutup. Karena lagi sibuk ngurusin pasien. Tapi ngurusin pasiennya sekarang seperti apa nih? Ya satu Indonesia sama kayaknya. Pakai online gitu, pakai online atau datang khusus apa menangani dokternya Dua-duanya sih sekarang? sekarang. Kenapa? Dua-duanya. Dua-duanya online juga ini. Iya. Tapi sebetulnya ya kan ini sekarang kan dengan gagah berani masuk ke Wisma Atlet. Mungkin banyak orang bertanya-tanya gila berani banget nih cewek gitu. Tapi ternyata Dokter Debrina ini juga udah terbiasa untuk masuk di lokasi bencana. Itu dari kapan? Dari sejak lulus apa jangan-jangan malah dari mahasiswa? Mungkin sebetulnya mulai tertarik dari mahasiswa. Ya. Nggak sengaja. Tapi yang benar-benar bikin aku jadi tertarik itu memang karena kebetulan aku pernah fellowship di Amerika dan di sana ambil emergency medicine. Ngambil apa? Emergency medicine. Emergency Heeh. medicine. Oke. Jadi karena fellowship di sana ambilnya emergency, lihat banyak cara orang Amerika menangani emergency dan kebencanaan yang menurutku keren banget gitu ya. Dan lumayan terketuk gitu ya. Indonesia ini kan supermarketnya bencana alam ya kan. Kita Betul. lokasi secara geografis kita itu baik banget bencana alam. Memang lokasi bencana ya. Jadi aku pengen balik ke Indonesia untuk memang mengaplikasikan itu semua gitu. Dan emang untuk nambah ilmu dari kekayaan kita ini gitu. Dari apa yang ada di geografis kita ini gitu. Oke. Jadi abis balik dari Amerika itu memang langsung kebetulan waktu itu ke Pulau K. Ke Pulau K ini tapi bukan untuk bencana ya. Cuman memang di sana ada teman yang mengurus suatu klinik untuk masyarakat di Pulau K. Di saat yang lumayan bersamaan, gak jauh dari itu, mulai banyak bencana. Jadi yang waktu itu Lombok, terus Palu. Yang Suna. Oh, iya. oke. Tsunami. Ini lagi di mana? Ini di mana? Ini Pulau K. Oh, Pulau K. Mana ya? Aku Ini di lupa loh. kliniknya ya? Oh bukan, ini di rumah orang di Pulau K. Oh, di rumah Ya orang. Iya. ampun. Itu bawa apa? Itu Kursi bawa roda. kursi roda yang aku PO dari Pulau K sampai Jakarta 30 hari baru Ya nyampe. ampun di sebelah kelapa juga. Multi talenta ya. Itu katanya rumah sakit di sana cuma satu ya, dok ya? Iya, ada beberapa puskesmas, cuman yang lumayan besar yang tempatku di sana. Memadai nggak tuh fasilitas kesehatan yang ada di sana? Tergantung definisi memadai apa. Cuman nih kalau Tapi- buat bayangan aja nih ya. Jadi aku merasa tiap kali aku ke daerah itu itu ngingetin aku untuk bersyukur banget ya sama apa yang kita punya di Jakarta, apa yang kita punya sekarang di sini lah gitu. Di sana misalkan ada pasien yang kejang misalkan ya, anak demam kejang gitu. Karena terbatas sekali obat dan oksigen pun terbatas di sana. Kalau di sini kita oksigen terbatas, udah panik setengah mati. Kalau di sana selalu terbatas. Ya. Itu kita Sebelum harus, pandemi pun juga terbatas iya, ya? itu kita harus ke pulau seberang untuk merujuk pasien. Seberapa jauh tuh? Ke pulau seberang, tergantung ombak. Apa? Tergantung ombak. Tergantung ombak. Oke. Jadi kalau Iya, harus nyebrang. ombaknya oke, itu 1,5 jam naik kapal bisa. Oke. Kalau kaptennya ada ya, kalau biasa kaptennya juga nyari dulu ke Ada kamu. jamnya dan sebagainya gitu Iya. ya. Jadi intinya lama gitu ya kita untuk ngerujuk pasien ke rumah sakit yang beneran rumah sakit gitu. Itu harus nyebrang pulau dulu gitu. Nah, kita melihat nih kita sudah memasuki tahun kedua ya
Dan kita memang berharap dengan vaksin yang demikian cepat, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tapi beberapa negara juga yang sudah mulai mengatakan bahwa sepertinya kita beneran harus hidup bersama COVID-19 Berdampingan dengan ini corona. gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup bersama dengan COVID-19, tetapi juga aman dan tidak membebani nakes, karena kan kita melihat nakes juga sudah Kasihan banget. kelelahan, sudah overload gitu, dan banyak sekali kasus fatality terjadi di tenaga kesehatan kita. Mungkin Dr. Debrina bisa menyampaikan ke masyarakat apa sih bagian kita, apa yang harus kita lakukan, peran masyarakat sehingga mengurangi beban nakes gitu. Karena nakes kan sudah menjalankan tugasnya mengobati orang gitu. Tapi kalau kita sebagai masyarakat apa yang harus dilakukan? Sayangnya yang bisa aku ngomong cuman pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, stay home gitu ya. Terus jaga kebersihan lagi gitu. Lagi-lagi itu dan vaksin. Gak ada yang Dan vaksin ya? iya. Seberapa jauh vaksin bisa menyelesaikan pandemi? Kalau dibarengin dengan prokes yang ketat bisa banget. Itu jawabannya justru gitu. Bukan obat-obatan apapun itu. Jawabannya adalah itu. Berarti memang harus dijalankan dua-duanya, vaksin iya tapi protokolnya Prokes juga. tetap harus. Iya. Karena negara-negara lain ini kan yang berhasil mengendalikan COVID-19 adalah yang berhasil mencapai herd immunity karena vaksin COVID-19 ya dok ya. Dan tetap mereka berprokes. Iya, itu harus didampingi. Sekali lagi, senang banget ya hari ini bisa ngobrol sama dokter. Banyak sekali pencerahan dan juga informasi-informasi yang harus diserap oleh masyarakat. Termasuk juga bagaimana kita harus mensyukuri hidup, diberikan kesehatan yang sekarang ini harganya tentu mahal sekali apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Ada satu hal yang memang harus kita ingat pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 jaga jarak itu wajib, tapi jangan berjarak terhadap kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih, kami berempat pamit, sampai jumpa di saatnya Perempuan Bicara berikutnya.